Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita akan menemui salah satu petani milenial Tugu Mulyo, petani yang membudidayakan tanaman melon. Yuk ikuti saya. Kita mau bincang-bincang terkait budidaya melon. Boleh. Ya sharing lah, karena ini berharga lah, apalagi pertama di Tugu Mulyo. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Preli, apa kabar ya sampean? Alhamdulillah HP. Nah, kita kenalkan dulu petani milenial Tugu Mulyo ini. Yuk Mas, kenal ke Mas. Nama ini sampean? Nama saya Wahab Indra Saputra. Saya tinggal di Desa Tugu Mulyo, Dusun 2, RW 2, RT 7. Nah, itu untuk masalah nama. Tanya-tanya terkait pertanian melon ini Mas. Yang jadi motivasi sampean itu menanam melon itu apa Mas? Motivasi saya untuk nanam melon itu sebelumnya gini Mas Beli ya. Dulu itu kami nanam jagung hibrida. Nah, cuma kenapa saya kok beralih ke melon? Karena jagung hibrida kemarin itu dari modal, terus kita bertanam itu banyak kendala-kendala. Contoh kemarin itu bisa dikatakan kami gagal total. Dari sekian lokasi itu kami menanam jagung itu gagal. Gagalnya itu karena hama tikus yang luar biasa, terutama hama tikus lah. Terus kami itu berpikir setelah gagal di jagung itu, kira-kira apa yang bisa menguntungkan cuma cepat bisa memulihkan dari kemarin kegagalan di jagung itu. Nah, kami berbincang-bincang, saling sharing dengan kawan-kawan itu. Dari PPL, rekan-rekan PPL juga ada. Nah, akhirnya suruh uji coba tanam melon. Nah, ini baru perdana kami menanam melon, baru sekali ini. Nah, untuk hasil nanti kita belum tahu. Nah, yang jelas kita beralih ke melon. Kita keinginan menanam melon itu karena melon itu usianya lebih pendek. Nah, kalau dibandingkan dengan jagung, kalau jagung tanam sekali, melon itu bisa 2 kali. Nah, memang untuk masalah permodalan dari melon ini luar biasa. Setengah bau ini kisaran habis 35 juta lah kurang lebihnya itu. Cuma lahan ini bisa kita tanami 3 kali kayak gitu. Nah, mungkin lah kalau masalah rezeki hasilnya nanti berapa itu yang jelas kembali ke rezeki masing-masing ya. Gini Mas, terkait prospek daripada komoditi melon ini bagaimana menurut sampean? Kalau menurut saya sih, kalau di pasaran itu kita tidak sulit kita menjual hasil melon ini. Terus dia itu tidak mungkin kalau ada bakul itu datang ketika kita panen kita harus nawar-nawarkan kayak gitu, enggak. Malahan ketika kita menjelang panen itu banyak tengkulak melon itu datang, dia langsung nawar sendiri kayak gitu. Baik Mas, pasti kan kita itu dalam menjalankan budidaya itu ada kendala. Nah, terkait komoditi melon ini, kira-kira kendala terbesar dan tersulit itu apa dalam membudidayakan? Wah, kalau masalah kendala, permasalahan di tanaman melon ini banyak Mas Brady. Terutama ketika kita menanam melon itu di musim hujan. Di musim hujan itu otomatis kan banyak penyakit jamur terutama itu kan. Dari musim hujan itu kita memang lebih ekstra lagi perawatannya itu. Ya, itu kalau kita tidak ekstra perawatan bisa jadi jamur itu luar biasa, bisa jadi kita gagal panen kayak gitu. Ya jelas antisipasi kita lebih ekstra lah daripada di musim kemarau kayak gitu.
Gini Mas, lanjut pertanyaan selanjutnya. Sampean kan tergabung di kelompok tani sumber rezeki. Ya, Nah, di Tugumulyo ini yang saya tahu sampean itu pertama kali ya yang menanam melon. Apa benar itu Mas? kalau setahu saya di Desa Tugumulyo ini baru saya yang tanam melon ini. Nah. Mungkin itu baru saya. Cuma kalau di tetangga desa mungkin sudah ada lah. Dari Mas Mursid Tulus Sayu juga ada. Gini Mas, ini kan salah satu potensi daripada WKPP Tugumulyo. Nah, terkait harapan Anda menjadi petani itu, khususnya berbudidaya melon itu apa Mas? Sebenarnya kayak gini Mas Bram ya. Saya itu setelah lulus SMA dulu memang minatnya itu di wira swasta. Cuma saya bandingkan, saya pernah gagal, pernah tani. Cuma yang paling kita enak itu usaha itu di tani. Cuma tani kita memang sistemnya walaupun kita tani, cuma kita bikin agrobisnis tani kita itu. Selain itu juga kenapa saya mau terjun di pertanian khususnya di palawija melon itu karena pertama sih karena ada apa itu namanya motivasi dari kawan-kawan dari kawan-kawan penyuluhan pertanian di BMR ini juga kan banyak rekan-rekan ngajak, ayo Pak Kadus coba kita bertani buah-buahan seperti melon, jagung. Nah, dari dulu kami waktu tanam jagung itu sebenarnya ada salah satu kawan dari pertanian itu suruh nanam melon uji coba. Nah, nanti dirasakan hasilnya seperti apa untuk perbandingan dengan apa itu tanaman jagung kayak gitu. Nah, sebenarnya itu dorongan dari kawan-kawan pertanian juga sih sebenarnya itu. Nah, gitu. Terus selain dorongan dari kawan-kawan pertanian itu, kalau kita tani memang kita harus dilantari dengan hobi dulu Mas. Kalau kita sudah hobi dengan tani, ya otomatis hasil nanti menyesuaikan dengan itu. Beda kalau kita itu agak males-malesan tani kayak gitu enggak. Kalau kita dilantari dengan hobi, senang, insya Allah lah dari situ walaupun toh ini kami belum pernah apa itu manen, baru perdana ini ya jelas intinya ya kami berharap dukungan dari Balai Penyuluhan Pertanian di Tamadang Raya untuk selalu menyupport lah, selalu mendukung kita bertani melon ini. Karena menurut kami melon ini suatu potensi lah di wilayah Desa Tugumulyo ini. Jadi gini Mas, ini nanya dulu, ini luasan lahan itu berapa ini? Kalau ini perdana kami nanam melon itu setengah bau, 60 kali 60 luasan itu. Ya, ada pengen nambah luasan enggak? Oh pasti Mas, walaupun toh ini belum maksimal, kita sudah persiapan lahan sudah seperti itu yang di sana itu kita sudah siap seperempat, di sana juga seperempat Sumolon sudah siap. Itu insya Allah setelah panen ini kita berguyur lahan lain-lainnya itu. Insya Allah kita perluas lagi lah. Nah, ada setelah adanya menanam melon ini mau nanam apa lagi Mas? Atau tetap melon aja? Kalau setelah melon ini tetap melon Mas, karena ini lahan ini yang jadi ini bisa kita tanami 3 kali Mas. Nanti tetap untuk setelah panen ini kita bersihkan lahan ini, kita tanam melon lagi setelah panen karena waktu cuma 2 bulan kan. Nah itu kita tanami lagi. Yang jelas satu lahan ini yang jadi ini bisa kita tanami 3 kali. Dengan sampean memulai tanam melon pertama di Desa Tugumulyo ini pasti banyak nanti kepencot. Gimana kira-kira? Oh kalau masalah itu enggak masalah Mas, malah saya itu berharap ayolah kita seluruh masyarakat ini enggak cuma di dusun 2 ini, dulunya di Desa Tugumulyo
ayolah kita terjun ke pertanian, cuma kita sistemnya untuk agrobisnis. Untuk saat ini juga Mas Preli ya, dari kami mulai menanam melon ini, alhamdulillah sudah ada yang mau ikutan nanam melon. Contoh seperti memang ke keluarga kami sendiri sih. Contoh seperti kakak saya, nah, Mas Agus itu, dia kan sudah nanam cabai setengah bau di lahan lokasi sebelah sana itu, sebelah timur itu dari lokasi kami ini. Nah itu juga dia sudah persiapan seperempat bau untuk tanam melon juga, ikut-ikutan tanam melon seperti itu Mas Brali. Oke, jadi ini positif juga ya untuk menambah semangat kawan-kawan lain yang setidaknya seumuran sampean, yang anak-anak muda Tugu Mulyo ini untuk bertani seperti itu. Iya, yang jelas insya Allah dengan kami memberi contoh, gimana ya, dengan kami menjalankan seperti ini, ya haruslah masyarakat itu masa tidak ingin seperti ini kan. Nah, saya yakin kalau kita sudah membuktikan tanah ini bagus, lokasi sini itu bagus untuk tanaman melon, otomatis banyak kok yang ikut-ikutan itu. Walaupun toh misalkan untuk kedepannya itu, jika ingin masyarakat itu ingin menanam melon, cuma biasanya itu kan memang besar di modal Mas. Nah kendala saya yakin petani itu ingin Mas menanam itu, cuma biasanya itu kendala ke modal, karena modal melon ini dibandingkan palawija lain itu luar biasa. Untuk permodalan ini aja sudah 35 juta Mas kami Mas. Nah mungkin jika masyarakat ingin mencoba ingin ikut-ikutan menanam melon, mungkin karena terkendala masalah modal, masalah cara perawatan dari nanam sampai perawatan sampai bilang panen, mungkin masih ragunya di situ. Cuman jangan ragu, jangan bingung, insya Allah kalau kami sukses menanam melon ini, silahkan untuk masyarakat yang ingin palawija apa itu terkhusus apa, jagung, melon, cabai, kalau kami sudah bisa membantu insya Allah, walaupun toh modal sedikit-sedikit kami bantu, silakan. Kami juga tidak mau istilahnya itu minta bagi hasil, enggak. Yang jelas kami juga mendorong masyarakat biar dia itu mau dulu kayak gitu Mas. Nanti kalau masalah dia itu permodalannya masih kurang, insya Allah kalau kami ada, dia mau sungguh-sungguh, kita bantu ya. Yang jelas ketika setelah selesai panen, cukup kembalikan modal. Kalau pertanian ya. Gini Mas, ini kan dalam mengelola lahan segini luasnya itu sampean sendiri atau ada karyawan lah intinya gitu. Kalau saya sendiri jelas tidak mampu Mas, ini kan lahan 60 kali 60, dia luasan setengah bau lah. Nah, untuk masalah pekerjaan ini ada partner kerja Mas, bukan anak buah tapi partner kerja. Nah itu ada 2 orang Mas. Cuma nanti kalau kita menambah lokasi lagi, pokoknya itu kalau menurut kami seperempat itu partner kerja kita harus 1 orang. Kalau setengah bau itu berarti 2 orang. Itu aja kita masih mempekerjakan untuk tenaga kerja harian juga Mas. Ketika contoh waktu kita perentelan daun, kita menggantungkan buah, terus kita memasang tali gawer kayak gitu Mas. Gini Mas, sampean kan sebagai kadus Desa Tugu Mulyo salah satunya. Kok masih mau bertani gitu nah? Apa motivasinya apa? Oh sebenarnya gini Mas Brali. Memang kami itu kadus di Dusun 2. Tergolong kami juga kadus, bisa dikatakan kadus milenial lah. Kenapa saya kok bisa selain kami di kadus, kami masih mau bertani? Nah, karena gini Mas, ya bukan munafik. Kita jadi kadus juga, kita intinya memberi contoh ke masyarakat. Terkhusus karena saya punya pikiran itu seperti ini Mas Brali. Rata-rata di Dusun 2 ini kan petani semua. Nah, saya ingin petani itu bagaimana caranya, jangan hanya petani ketika kita nanam, panen sudah, ketika kita nanam lagi kita bingung modal. Nah itu tergolong kalau dulu itu petani
petani masih petani awam atau monoton kayak gitu ya. Nah, saya mau bertani ini pertama memang untuk menambah ekonomi keluarga. Yang kedua itu kami ingin mengajak khususnya masyarakat Dusun 2 ataupun juga di masyarakat Desa Tugumulyo, coba kita bertani itu sistemnya itu kita buat agrobisnis. Walaupun toh kita petani, cuma sistemnya itu dibuat seperti usaha kayak gitu, biar hasil dari pertanian itu juga sangat menunjang perekonomian ke masyarakat kayak gitu, Mas Breli. Jadi memang sebelum kami di Kadus juga kami memang hobi di tani juga, Mas Breli, kayak gitu. Memang dasarnya kami anak tani kayak gitu loh, ternyata kayak gitu, Mas Breli. Asik kok tani itu. Insya Allah kalau masalah hasil juga menjanjikan. Itulah kenapa saya di Kadus kok masih mau Bagaimana bertani caranya? juga. Ya, pertama, pesan kami terkhusus ini ya, ini untuk kaum milenial lah, untuk pemuda-pemuda itu jangan malu bertani, karena tani itu hasilnya itu luar biasa. Tetap semangat, karena bertani itu jangan dipandang sebelah mata. Bertani juga keren kok. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap mau kata.